kesusahan banget belajar bahasa Perancis. Kenapa? Susah. Emangnya yang susah di bagian mana? Ini loh, artikel Devi ini, aku tuh masih gak bisa bedain yang mana feminin, mana maskulin, karena semua benda tuh ada gendernya. Voila! Jadi kita bakal bahas gender, maskulan, dan feminan dalam bahasa Prancis. Bonjour. Je m'appelle Naya. Je m'appelle Sabiel. Je m'appelle Nova. Je m'appelle Shiva. Halo semuanya. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang hal yang sering bikin kami bingung, yaitu gender benda dalam bahasa Prancis. Kenapa kita bingung? Karena menurut kami itu agak sulit dimengerti karena setiap benda itu memiliki gendernya sendiri. Betul banget. Jadi misalnya meja dalam bahasa Prancis itu punya gender maskulin, tapi kalau kursi itu feminin. Cuma bedanya di Prancis itu nggak ada aturan pasti yang berlaku untuk semua kata benda. Maka dari itu kita harus hafal satu persatu. Iya, dan kami juga bakal kasih tips biar gampang ingat. Gimana sih biar gampang ingat maskulin dan mana yang feminin. Jangan lupa nonton sampai akhir. Jadi di bahasa Prancis kalau kata benda itu maskulan kita pakai artikel le atau ang. Misalnya le livre artinya buku dan un stylo artinya pulpen. Betul, jadi untuk benda maskulin kayak le livre itu artinya buku, le chien itu artinya anjing, dan le téléphone artinya itu telepon. Kita pakainya le untuk artikel tertentu dan ang untuk artikel tak tertentu. Sedangkan untuk benda feminin kita pakai artikel la atau une. Contohnya la table artinya meja, la voiture artinya mobil, atau une chaise artinya kursi. Jadi untuk benda feminin misalnya la table artinya meja, la porte artinya pintu, dan une fleur artinya bunga. Kita pakainya la atau une. Kadang-kadang kita bisa coba menebak gender benda berdasarkan akhiran katanya. Misalnya, kalau kata benda berakhiran a, j, e, m, e, n, t, o, i, r, atau s, m, e biasanya maskulin. Contohnya le fromage atau keju, le gouvernement atau pemerintah, dan le miroir atau cermin. Nah, sebaliknya nih, kalau kata benda berakhiran tion, teure, biasanya feminin. Nah, misalnya itu ada nation, bangsa, terus ada la liberté yang artinya kebebasan, dan terakhir itu ada la voiture yang artinya mobil. Tapi hati-hati ya, karena ada beberapa kata yang pengecualian. Misalnya, le problème atau masalah, padahal berakhiran yang seharusnya feminin, tapi ini malah maskulin. Begitu juga dengan la main yang artinya tangan, yang berakhiran ain yang biasanya maskulan, tapi ini feminin. Oke, kita coba contohin percakapan supaya lebih jelas ya. Misalnya, kalau kita lagi ngobrol soal barang-barang di rumah, ayo kita mulai. Est-ce que c'est le livre ou la table? Artinya, apakah ini buku atau meja? C'est le livre, artinya ini buku. Ah, d'accord, d'accord. Maintenant, est-ce que c'est la chaise ou le canapé? Artinya, oke, kalau ini apakah kursi atau sofa? C'est la chaise, ini kursi. Bagus. Jadi kalian bisa lihat kalau kita bisa bicara le livre berarti maskulan dan la chaise berarti feminin. Nah, betul. Jadi yang penting ingat aja beberapa aturan umum dan latihan terus supaya bisa lebih mudah mengingat gender benda-benda dalam bahasa Prancis. Nah, jadi itu dia cara-cara untuk mengenali gender benda dalam bahasa Prancis. Terkadang emang membingungkan, tapi dengan latihan dan terbiasa, pasti jadi lebih mudah. Betul banget, jangan lupa untuk terus latihan dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Prancis. A bientôt. Sampai jumpa.
Nah, karena tadi kami sudah menjelaskan tentang materi gender benda, kami akan memberikan sedikit contoh-contoh kecil dari gender-gender benda yang ada di kehidupan sehari-hari atau di sekitar lingkungan. La bouteille d'eau. La porte. Le canapé. Le ordinateur portable. Les chaussures. La télé. La chaise. La voiture. Le parapluie. Le climatiseur. La poubelle. La échelle. Le livre. Le oreiller. La usine. L'interrupteur d'éclairage. Les lunettes. Le téléphone portable.